Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkyanti Rohman. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Dian Nusantara dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan selama semester 2 ini dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi. Dan pada video kali ini saya nggak hanya ingin membagikan teori-teori penting dari komunikasi massa, tapi saya juga ingin membagikan contoh-contohnya nih di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Teori itu gimana sih cara kerjanya? Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke dalam pengertian dari komunikasi massa sendiri. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi massa. Untuk informasi yang disampaikan sendiri itu disampaikan melalui media massa. Media massa yang kita ketahui itu contohnya seperti stasiun televisi MNC, Indosiar, SCTV, atau Kompas, RRI, koran, majalah, dan lain-lain. Itu adalah media massanya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam teorinya ya. Yang pertama itu ada teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik itu menganggap halayak bersifat powerless dan media bersifat powerful. Jadi teori ini juga sering disebut teori peluru atau analoginya seperti dokter yang menyuntikkan obat ke pasiennya. Jadi teori ini bekerja dengan sangat cepat. Contohnya kayak misalkan di siang hari yang sangat terik, kita lagi nonton televisi terus lihat iklan minuman bersoda atau minuman dingin, maka kita akan punya dorongan untuk beli minuman tersebut. Nah, itu kan efeknya langsung tuh. Itu disebut dengan teori jarum hipodermik. Jadi sangat cepat gitu ya, dan yang sering kena itu biasanya anak-anak sih. Kayak misalkan dia nonton tayangan kartun, di situ ada gerakan atau mungkin kekerasan seperti memukul atau menonjok gitu ya, anak-anak akan ada kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Makanya teori jarum hipodermik ini sering diperhatikan atau digunakan untuk menganalisa anak-anak. Dan yang kedua itu ada teori use and gratification. Dalam teori ini sebaliknya nih, karena di dalam teori ini media dianggap powerless dan halayak dianggap powerful. Karena dalam teori ini halayak dianggap memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan dia. Contohnya, kayak kita lihat iklan shampoo. Mungkin kita nggak akan punya dorongan langsung untuk membeli shampoo tersebut karena itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak misalkan iklan samponya itu untuk rambut berketombe, sedangkan rambut kita itu cenderung rontok, maka kita akan mencari produk lain yang sesuai dengan keluhan kita gitu. Itu disebut dengan teori use and gratification. Atau yang paling mudahnya, Gen Z sekarang lebih suka menggunakan sosial media karena informasi yang didapetin bisa lebih mudah di mana-mana dibandingkan di televisi gitu ya. Nah, itu juga merupakan teori use and gratification karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing pribadi tersebut. Dan yang ketiga ada teori kultivasi. Teori ini membahas mengenai efek jangka panjang dari konsumsi media. Contohnya, kayak kita kan sering banget nonton film horor. Nah, itu kita akan punya kecenderungan untuk menganggap dunia itu menyeramkan, padahal nggak gitu juga kan. Terus kayak kita kan sering nonton drama Korea atau sinetron, dan setelah nonton itu kita menganggap dunia itu dramatis gitu, padahal aslinya nggak gitu-gitu banget gitu. Dan yang keempat itu ada teori spiral keheningan. Teori ini menganggap minoritas cenderung tidak mau mengeluarkan pendapatnya dibandingkan mayoritas gitu. Contohnya kayak pemilihan presiden kemarin kan ada 1, 2, 3, maka di dalam grup keluarga gitu ya, misalkan mayoritas pilih nomor 3 sedangkan kita pilih nomor 1. Nah, yang nomor 1 itu cenderung untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan opininya gitu. Dan teori spiral keheningan ini sering terjadi pada topik-topik yang mungkin sensitif seperti politik, agama, etnis gitu ya. Dan yang kelima ada teori persamaan media. Nah, kalau ini agak-agak mirip sih kalau menurutku sama teori kultivasi, karena
dalam teori persamaan media itu kita dianggap memiliki otoritas untuk memilih media yang kita sukai gitu. Padahal esensinya sama aja. Kayak misalkan di TV ada berita mengenai pembunuhan yang terjadi di Lebak Bulus. Terus di koran juga ada beritanya, tapi kan aku suka membaca gitu ya. Jadi aku lebih suka membaca koran gitu. Padahal informasi yang disampaikan sama aja. Nah, itu adalah esensi dari teori persamaan media. Nah, kita udah membahas mengenai teorinya, sekarang kita bahas mengenai hambatannya. Nah, setelah kita membahas mengenai teori-teorinya, sekarang kita bahas mengenai hambatan komunikasi massa. Hambatan itu ada 4. Yang pertama adalah hambatan psikologis, sosiokultural, hambatan verbal, dan hambatan nonverbal. Nah, yang pertama itu hambatan psikologis. Dalam hambatan psikologis mungkin aku bisa kasih contoh untuk yang poin hambatan prejudis. Misalnya kayak pemilihan presiden kemarin, mungkin kita ada nggak suka sama salah satu paslon. Nah, kita ada kecenderungan untuk nggak mau ngedengerin dia nih, nggak mau, pasti nggak bener, pasti dia pendapat dia salah gitu. Padahal belum tentu juga. Itu adalah salah satu contoh dari prejudis. Dan yang kedua itu adalah hambatan sosiokultural. Itu biasanya terjadi karena etnis, perbedaan budaya, culture gitu. Kayak yang paling gampang tuh iklan skincare. Ada kan orang-orang yang kritis kayak apa-apaan skincare lokal kok modelnya orang Korea gitu. Kita kan kulitnya beda, iklimnya beda, cuacanya beda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hambatan sosiokultural. Dan yang ketiga itu adalah hambatan verbal. Kayak contohnya kayak aku nih sekarang ngejelasin cepet banget bla gitu. Nggak semua orang langsung nangkep, nggak semua orang langsung bisa menyarikan oh ini maksudnya ini loh. Karena mungkin ada orang yang lebih suka pelan-pelan aja nih ngomongnya gitu. Dan yang keempat itu hambatan nonverbal. Ini gampangnya kayak orang yang suka baca buku biografi atau sejarah sama orang yang suka baca komik itu pasti ada kesulitan ketika di switch gitu. Karena mungkin ada yang suka baca, ada yang lebih suka ada gambaran visualnya gitu. Itu adalah salah satu contoh hambatan nonverbal. Nah, itu aja sih teman-teman yang mau aku bagikan. Yang aku dapetin tuh kesimpulannya sebenarnya belajar komunikasi massa itu penting banget. Karena itu bikin kita lebih peka untuk bisa memfilter apa informasi yang bisa kita saring untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak semua informasi itu bisa kita serap semua gitu. Kita jadi lebih pintar untuk memfilter. Kemudian juga kita jadi tahu teori-teori itu memang bekerja gitu loh. Jadi sekian dari aku, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.